Apa sebab anak-anak kita ini, generasi kita ini menjadi anak yang masa depannya tidak jelas? Karena kita dituntut belajar semua hal, sehingga rasa malas itu muncul. Malas itu terjadi karena kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai. Benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamma ba'du. Kita akan lanjut mengkaji buku Obat Malas Dosis Tinggi karangan Khalifah Bisma Sanjaya. Kemarin bab 5 kita membahas senantiasa selalu berpikir. Senantiasa berpikir ini penulis membandingkan kita dengan semut. Semut itu adalah makhluk yang berpikir. Ketika di musim dingin atau di musim panas, ia memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup di musim dingin. Jadi berpikir visioner. Kita harusnya seperti itu. Ketika mau mengagendakan sesuatu itu jangka panjang sekali yang dibayangkan. Misal kita punya uang 100.000, ketika dipegang oleh orang yang berpikir pendek, itu mungkin dibuat beli jajan, dibuat beli minuman. Tapi ketika uang 100.000 itu dikasih ke orang yang berpikir panjang, berpikir ke depan, itu bisa dibuat beli beras, bisa dibuat beli kompor gas, atau mungkin bisa dibuat beli sepatu, pakaian. Jadi jangka panjang. Inilah bedanya manusia yang mempunyai pikiran jangka pendek dengan jangka panjang. Dan kita harus menjadi manusia yang pola pikirnya jauh ke depan, visioner. Sekarang masuk bab 6, waktu itu ibarat pasir. Jadi coba bayangkan teman-teman yang mulia, waktu itu seperti pasir. Lah, ketika pasir itu kita berikan kepada ahli bangunan, di mana ahli bangunan ini kerjanya disiplin, tidak malas-malasan, maka pasir yang kita kasih ke mereka itu akan dijadikan bangunan. Akan menjadi rumah yang cantik. Tapi ketika pasir itu kita kasih ke orang yang malas, maka pasir itu akan tetap pasir. Ketika hujan, pasir akan dibawa air. Maka musnahlah pasir itu. Jadi pasir yang kita berikan ke orang yang giat akan menjadi rumah yang cantik. Berbeda ketika akan kita kasih ke yang malas-malasan. Tidak akan diolah pasir itu, akan tetap menjadi pasir ketika hujan, terbawa oleh air hujan lalu lenyap. Coba kita bayangkan, kita SD 6 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Total 12 tahun. Ketika selama 12 tahun kita ini bersekolah dibuat malas-malasan, maka 12 tahun kita sia-sia. Lulus SMA kita tidak berguna. Saya sempat diskusi dengan teman-teman waktu itu. Ada orang tua punya anak lulusan kuliah, tapi nggak jadi apa-apa. Kuliahnya 4 tahun. Berarti 16 tahun. Ia mengenyam pendidikan. SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, 12. Kuliah 4 tahun, 16 tahun. Lulus kuliah tidak jadi apa-apa. Orang tuanya ini bercerita ke temannya. Temannya ngasih tahu, loh, kenapa bisa anakmu yang mengenyam pendidikan 16 tahun tidak mempunyai masa depan yang meyakinkan? Kok bisa? Sedangkan anakku ini sekarang sudah menjadi guru, alim ulama, menjadi imam masjid. Bingung si orang tua ini, kenapa dengan anakmu? Dikasih tahu lah, ya ini anakku sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Waktu SD diajari apa aja? Diajari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS. SMP sama. SMA lebih lagi, lebih ruwet.
kuliah, baru penjurusan. Maka ditegurlah orang tua yang anaknya ini nggak punya pekerjaan, yang nggak mapan. Itulah pola pendidikan yang tidak benar. Jika 16 tahun itu kamu gunakan untuk mendidik anakmu fokus pada satu tujuan, maka nanti anakmu akan menjadi orang yang sukses. Inilah kesalahan pendidikan kita. 6 tahun anak kita disuruh belajar semua hal. Padahal bisa jadi ia hanya berbakat pada satu bidang saja. Tapi dipaksa harus bisa bahasa Inggris, harus bisa matematika, harus bisa IPA, IPS. SMP ada les khusus, dipaksa anak kita. Padahal anak kita itu tidak minat di sana. SMA sama. Kuliah baru jurusan. Itu pun terkadang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Tapi ketika sejak kecil kita sudah difokuskan pada satu tujuan, ayo anakku ini 10 tahun fokus di Al-Quran dan hadis. Sekarang menjadi imam masjid, hafal Quran. Seandainya 16 tahun itu anakmu fokus pada Al-Quran dan hadis, insya Allah itu lebih soleh ditimbang anakku. Kaget orang tua ini, ya Allah. Ternyata pola pendidikan ini juga berpengaruh. Apalagi dibuat malas-malasan. Apa sebab anak-anak kita ini, generasi kita ini menjadi anak yang masa depannya tidak jelas? Karena kita dituntut belajar semua hal. Sehingga rasa malas itu muncul. Malas itu terjadi karena kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai. Benar ya? Ketika ada suatu hal yang tidak kita sukai tapi dipaksa untuk melakukan, kadang malas itu muncul, dominan, besar. Ini yang menjadi PR besar bagi kita selaku pegiat dakwah, pegiat pendidikan, pegiat ilmu. Ayo kita perbaiki pola pendidikan kita ini, sistem pendidikan. Jangan tuntut siswa-siswa ini harus bisa semuanya. Sedangkan guru juga dipisah-pisah. Ada matematika, ada gurunya. Bahasa Inggris, ada gurunya sendiri. Bahasa Inggris, guru bahasa Inggris nggak bisa dia IPA. Tapi menuntut siswanya harus bisa bahasa Inggris, harus bisa IPA. Ini salah. Seandainya kita punya anak, lalu kita didik anak itu fokus pada satu bidang yang ia minati, sukses dia. Lionel Messi itu tidak bisa IPA itu. Cristiano Ronaldo tidak bisa fisika, biologi, nggak bisa. Tapi kenapa dia sukses, kaya raya? Karena dia fokus pada apa yang dia minati, apa bakat dia punya. Lah, kembali lagi, ibarat pasir yang kita punya tadi, mau dibuat apa? Lah sekarang, kita ini seriuskan, fokuskan pasir itu adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Maka mau dikemas atau mau dibuat apa pasir itu, titipan Allah itu. Penulis membagi menjadi 4 prioritas. Prioritas pertama adalah ibadah, yakni sholat. Yang kedua adalah belajar, untuk bekal bertahan hidup di dunia. Yang ketiga bergurau dengan keluarga. Dan yang keempat adalah bermain. Jadi pasir yang dititipkan Allah kepada kita ini, gunakanlah menjadi 4 prioritas. Yang pertama adalah ibadah. Prioritas pertama kita hidup di dunia ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Yang kedua baru belajar, agar supaya menunjang ibadah kita lebih sempurna. Yang ketiga, bergurau dengan anggota keluarga. Yang keempat, baru bermain. Belajar menjadi prioritas kedua. Jika ada waktu kosong, mau milih game atau belajar, kita harus memilih belajar. Karena kita sepakat game itu prioritas yang keempat, yang terakhir. Ketika sholat sudah, belajar sudah, bercanda dengan keluarga sudah, baru bermain.
Kadang kita terlalu penat. Dalam sehari semalam mungkin kita beribadah, sholat 5 kali dalam sehari. Lalu dituntut untuk belajar. Belajar di sekolah itu 8 jam. Penat, lelah. Maka solusinya adalah bergurau dengan keluarga. Sempatkan dalam berkumpul dengan anggota keluarga itu harus bergurau. Saat makan, di meja makan, cobalah ciptakan gurauan-gurauan yang membuat tersenyum, bahkan ngakak, tertawa, terbahak-bahak. Itu bagus, nggak masalah. Nabi Muhammad, teladan kita saja, itu bergurau dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, bermain dengan anaknya. Kadang main kuda-kudaan dengan cucunya, Hasan Hussein. Nabi itu saking asiknya bermain sampai terdengar keluar. Sahabat melihat, takjub. Melihat, wahai Hasan Hussein, ketahuilah engkau sedang menunggangi tunggangan sebaik-baiknya makhluk di dunia ini. Nabi tersenyum. Ketahuilah sahabat, yang menunggangiku juga adalah sebaik-baik orang yang menunggang. Jadi Nabi Muhammad itu bermain kuda-kudaan dengan Hasan Hussein. Nabi Muhammad jongkok itu ya, tengkurap. Hasan Hussein naik. Nabi jalan, kuda-kudaan. Bermain, bergurau. Itu penting, itu sunnah. Jadi bergurau dengan anggota keluarga itu ibarat handuk yang basah yang mengelapi sekujur tubuh kita yang sedang berlumuran lumpur. Lumuran lumpur ini ibarat kita penat hidup. Seharian kita penat, dibasuh dengan handuk, bersih lagi, segar lagi kita. Lalu yang keempat adalah dengan game. Bercanda dengan keluarga sudah, belajar sudah, sholat sudah, ya kita hilangkan rasa bosan dengan game. Kita kan tujuannya menghilangkan bosan, menghilangkan jenuh. Sarannya penulis ya coba dengan ngegame aja, bermain. Syukur-syukur bermain dengan keluarga yang lain. Ada sebagian orang besar, orang banyak itu menghilangkan rasa bosan dengan pergi ke mall. Nah, sedangkan duitnya pas-pasan. Tujuannya menghilangkan bosan pergi ke mall ingin tidak bosan, tidak stres, malah pergi ke mall menjadi stres. Karena apa? Duitnya pas-pasan. Pergi ke mall melihat banyak hal yang dilihat ingin. Karena ingin, duitnya pas-pasan menjadi stres. Lebih stres lagi ketika kita sudah beli sesuatu, sesuatu yang kita beli ini sedikit, melihat tetangga belinya banyak, tambah stres jiwa kita. Maka penulis menyarankan kalau mau menghilangkan stres, menghilangkan rasa bosan, jangan pergi ke mall, bermain saja. Kalau pergi ke mall itu malah tambah stres. Ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kita akan lanjut ke bab 7, yakni tidak perlu melakukan perbuatan yang tidak perlu. Tidak perlu melakukan perbuatan yang tidak perlu. Bab 7 nanti insya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, saya panjang umur sehingga saya bisa berbicara. Nah, teman-teman yang mulia panjang umur sehingga bisa mendengar dan melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.